yang baru. Begini, saya sebenarnya saya tidak menolak ada kenaikan, tapi saya kan mempunyai 3 rumah di sini. Ya. Maaf sebelumnya, itu berapa saya kalau ada kenaikan? Bisa menangkap saja. Mohon maaf, saya sampah saya ini hampir 4 tahun tidak pernah diambil. Baru setahun tadi. Iya. Jadi saya makanya saya lihat di grup itu bagaimana ada apa dengan sampah saya. Iya. 3 rumah ini tidak apa. Iya. Oke. Perhatiannya gimana? Iya. Saya bayar tiap bulan. Iya. Sesuai kesepakatan, tapi kamu Iya. jadi saya kalau ada bicara kenaikan, saya tidak setuju. Ya. Itu saja, pokoknya Ya. itu saya tidak setuju ada kenaikan. Ya. Karena yang masih sama saya, Pak. Ya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain usulan? Ibu-ibu orang kali. Assalamualaikum, ya Pak. Assalamualaikum. Ini mau menyampaikan dulu, Pak. Halo. 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 Di Zoom. Hah? Coba Mas aja yang balas. Balas aja di situ. Mas Dedi ya? Dedi kenapa? Cuma gimana? Enggak kedengaran. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ini saya mau tanya yang kita berdasarkan data di atas bahwa 122 penghuni aktif itu apakah sudah bagus pembayarannya dengan iuran itu? Sedangkan hampir di setiap bulan setelah ada peringatan yang masih belum terbayar. Jadi saya sih menangkap bahwa ini belum terrealisasi. Mungkin di atas kertas ini bagus sekali, tapi pada kenyataannya lapangan itu tidak terrealisasi baik karena kan di sini sudah kalau kita dia betul-betul bagus supaya bulan dibayar misalnya dari bulan tapi pada kenyataannya salah tidak, karena setelah diingatkan yang harusnya ada orang tua. Nah, kalau dibandingkan dengan mengatakan dana bahkan yang omongan seperti itu biasa berbeda. Momennya atau apa berbeda dengan bulan-bulan seperti ini, Pak. Jadi kayak kalau kita lagi anak dan cuma kita kemarin kan ubah sesama iuran mungkin karena kesibukan atau lainnya menjadi lalai atau lupa seperti itu, Pak. Jadi mungkin itulah kita perlu dengarkan semua warga seperti apa paling tidak yang ada sekarang ini kurang lebihnya warga yang hadir karena sesuai yang disampaikan bahwa yang tidak hadir itu menyetujui atau mengikuti keputusan para pakar ini. Jadi kalau misalnya dilakukan kenaikan, apakah tidak itu malah utang warga terhadap kewajibannya? Sekiranya begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa tambahkan barangkali Bapak Ibu ya. Ya begini,
Saya terus terang dengan Pak Pak Akbar dengan Pak RW itu biasa rapat kecil sampai jam 12 rumah untuk bicarakan masalah tunggakan. Kami juga stres sebenarnya ini. Dan kenapa warga begini? Jadi kalau list itu cepat sekali. Akhirnya saya berkesimpulan begini, beberapa orang yang saya identifikasi itu, saya bilang kalau kita kasih amnesti, misalnya kita kasih pengampunan, tidak usah bayar di situ, tapi di lain sisi, bapak-bapak bilang, nama rokok nih, rokok 30.000 harganya, ini iuran 50.000 per bulan. Saya bilang, tidak bisa begini kayaknya, harus kita sapu rata. Nah, itulah gunanya kita rapat malam sebenarnya. Kami juga ingin mendengar bapak-bapak kira-kira yang mohon maaf, yang sering kami umumkan di grup itu, apa kira-kira kendala sehingga itu tidak menambah partisipasi kita untuk membayar tiap bulan. Ada sisi layanan atau apa? Nah, saya kira begini, bijak barangkali kalau jangan kemudian karena persoalan misalnya sampah, 1-2 kali tidak ambil sampah, lantas tidak mungkin membayar. Ini kan kemarin muncul itu isu seperti itu. Dia bilang, kalau saya buat sendiri sampahku. Saya sempat marah sebenarnya, saya bilang, kalau begitu saya buat sendiri juga sampahku kalau begitu. Tapi kalau begitu semua orang pendapatnya, tidak ada kebersamaan. Kalau masing-masing kita buang sampah. Bagaimana dengan keamanan? Saya tidak mau bayar keamanan. Nah, kita nikmati juga keamanan. Maka dari itu, yang perlu kita tekankan dalam diri kita bahwa harusnya kita merasa, kita harus merasa. Masa saya dibersihkan depan rumahku, diangkut sampahku, enak tidurku, dijaga keamanan. Dan aku tidak membayar. Kan itu dalam diri kita barangkali yang perlu kita tanamkan itu. Ini yang saya kira saya mohon kepada bapak-bapak ibu semua, paling tidak juga mengingatkan tetangga kita. Tetangga. Saya sering mengumumkan di grup, dan tadi sore saya lihat, bapak-bapak ini jalan luar biasa Pak, luar biasa perhatiannya ini. Jadi bapak-bapak kasihan dari pagi sampai malam itu jalan, keliling itu menagih. Dan ternyata ada hasilnya. Maksud saya mungkin ya, nanti kita bicarakan metodenya mungkin yang kita rubah, penagihannya seperti apa atau apa. Inilah yang saya mau kepada kita semua, supaya kita berbicara, mencarikan solusi ini, kira-kira apa kendala dan solusinya seperti apa kira-kira. Ya mesti kita lalui ke depannya. Pak Ustaz, jalan, bawa Pak Ibu, Pak Dokter, Pak Ustaz dulu. Kasih mic dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Pak. Iya Pak. Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada semua warga yang ada dalam kompleks kita ini bisa datang untuk tugas sikul untuk membicarakan persoalan kita dengan kebersamaan kita ini, insya Allah akan menjadi baik kompleks kita. Saya juga berterima kasih kepada Pak RT, Pak RW yang telah membuat kompleks kita ini nyaman, indah, dan senantiasa menjadikan keputusan-keputusan bukan individu tetapi keputusan yang kolektif. Penyampaiannya tadi Pak RT itu sangat menarik sekali bagi saya. Dalam hal ini ada kontradiktif antara naik dan tidak. Saya melihat begini bahwa saya melihat dulu yang menyatakan tidak. Mungkin yang menyatakan tidak ini karena berbagai hal. Seperti Bapak tadi katakan, saya punya 3 rumah. Yang menurut saya sih tidak ada masalah Pak. Bapak bisa membeli rumah yang banyak, ya
membangun rumah dan diawasi dan dikontrol, ya saya kira itu layak bagi kita, bagi Bapak untuk membayar semacam registrasi. Nah inilah kompleks kita tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lain. Jadi kalau misalnya Bapak tidak setuju, ya mungkin saya metodenya harus diperbaiki oleh Pak RT perangkatnya. Metodenya barangkali seperti yang dikatakan oleh Bu Rahmi bahwa 122 kakak ini yang aktif. Alangkah bagusnya kalau yang aktif ini metode atau cara kita mungkin bukan lagi SMS, tapi mungkin memang terjun langsung untuk menagih. Karena saya lihat tadi buktinya ini cuma 1 hari sudah mengumpulkan hampir mengumpulkan 5 juta. Iya. Jadi yang tadi menyatakan tidak naik, yang masuk di angka juga karena beberapa rumah yang tidak aktif itu juga yang bermasalah karena tidak membayar. Ya, tidak membayar, karena itu perlu juga penanganan yang lebih baik lagi supaya kita melakukan pendekatan persuasi kepada orang yang tidak berpenghuni itu, apakah sampahnya tidak dibayar tetapi rumahnya tetap kita jadikan sebagai rujukan untuk membayar. Saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa alangkah bagusnya kalau saya secara pribadi saya hidup bermasyarakat, karena kita ini sebenarnya prinsip saya itu seperti yang prinsipnya Wadeksa Fakultas Syariah, dia katakan bahwa dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Prinsipnya itu Wadeksa Syariah. Ya, jadi Bagus sekali. dari masyarakat, oleh masyarakat, Masya Allah. Jadi saya ingin menegaskan bahwa tidak ada salahnya kalau naik. Kalau saya, kenapa? Karena uang yang kita nanti bayar itu sama kita. Ya. Tapi saya tidak punya diri. Saya kelola masjid ini, alhamdulillah ada perubahan. Saya bersama dengan teman-teman door to door laksanakan itu. Dan berhasil kita mengumpulkan uang sekitar 12 juta. Ya, kemudian ada sensor. Kemudian kita mau membangun lagi ini PPP dengan ada AC-nya. Ya itu dari masyarakat, dari jamaah, oleh jamaah Untuk jamaah. Ya. Nah, karena itu kalau saya tidak ada salahnya naik saja ya sekitar sekarang 50 nih. Nah ini ya misalnya 7,5 atau 70. Saya kira apa yang bapak-bapak sumbang itu bahwa dengan catatan bahwa apa yang kita keluarkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan lipat yang tidak dari apa yang kita beri, dengan catatan jangan cuma ngomong. Jadi istilahnya cuma ngomong ini marah-marah. Jadi marah-marah. Izin Pak Teddy. Data simpenan. Izin Pak. Kayaknya agak suaranya tidak sampai di kami Pak yang via Google Meet. Mas Pia nih, tidak sampai suaranya mereka kayak ini. Audionya tidak bisa ya. Bisa kita dengar. Kepada masyarakat dengan pendekatan. Iya. Jadi saya Atau suruh aja harap banyak bahwa di chat aja ya. tidak apa-apa naik. Atau Pak Teddy usulan tak minta tolong di chat saja barangkali ya di line-nya. Izin Pak. Halo, saya belum bicara Pak. Oh,
diskonnya berapa? Bukan Teddy, bukan, mungkin bukan, lain mungkin. Oleh Pak RT dan Pak RW tadi itu nikmat sekali. Siap, Pak Muhammad, Pak RT, Pak Muhammad. Oh, siap. Dan insya Allah kita nikmati semua sumbangan kita itu. Ya, Oh, ya. nah, itu menurut saya. Jadi secara pribadi saya ya menyatakan secara pribadi saya mungkin bapak-bapak yang tidak setuju dan itu wajar kalau ada persoalan tidak setuju. Dalam apa namanya rapat kita begini, memang rapat kita sama-sama kita tapi belum tentu isinya sama. Ya karena itu saya pikir kalau ada yang tidak apa namanya tidak mau naik tidak ada masalah, ada yang naik tidak ada masalah. Di sinilah kita melihat keputusannya ya secara adil Pak RT dan Pak RW terhadap ya diskusi atau rapat kita malam ini. Untuk sementara itu sekian. Baik, makasih Pak Ustadz. Sekira banyak hal yang sudah disampaikan. Namun begini Bapak Ibu barangkali kita kalkulasi saja nilainya lah. Kalau kita masih menggunakan 50.000 ini, kemungkinan ada yang kita korbankan. Karena kewajiban kita itu 8.200.000 satu bulan. Asumsinya bahwa itu pun 120 orang dan 40 orang itu terisi terus ini. Kapan tidak terisi ini bangkrut. Tidak bisa. Ini saya sudah minus. Asumsinya 8.100.000 ini kalau yang 122 tanpa 40 ini membayar semua. Dan itu lancar tiap bulan. Kalau ada yang menunggak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ditompoki lagi saya. Iya, saya bicara sama bendahara, saya bilang ya, saya enggak ini bisa juga tompoki, tapi tidak ada pembelajaran di situ. Tidak ada pembelajaran. Nah kalau begini terus kan tidak enak. Nah artinya kalau kita menggunakan dasar 50.000, berarti ada yang kita korbankan ini. Apakah keamanan atau sampah yang tidak ada atau kebersihan tidak ada. Itu kira-kira pertimbangannya Pak. Kita paham kira-kira Pak Di. Jadi kalau masih kita gunakan 50.000, asumsinya bahwa 162 ini lancar semua membayar tiap bulan. Lancar semua. Itu pun masih minus 100.000. Nah, artinya kalau kita tidak naikkan, maka harus kita korbankan ini salah satunya yang mana? Sepakati Maki? Iya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bertemu lagi di rapat IPN. Ya, sangat susah banyak terkait pembayaran iuran. Mungkin saya ada di nomor 2 ini kontrak aktif dan saya tidak sepakat kalau iuran dikasih naik ke 70.000 itu. Tetapi kalau ada orang yang 70.000 itu kita naikkan terus tidak ada enggak, oke, saya sepakat. Terus yang kedua, saya juga tertarik dengan keamanan, sampah, dan kebersihan. Kalau saya sebenarnya bagaimana ya? Kita butuh ketiga ini, tapi keadaan yang membuat kita untuk menghapus salah satunya, saya kebersihan. Kalau saya, karena tidak logis ketika saya pulang malam terus gelap di gerbang. Ada 4 lampu yang saya lihat mati. Jadi saya tetap di angka 50.000 itu. Dan permasalahannya bukan antara 70 dan 50.000. Yang menjadi permasalahan orang yang menunggu. Enggak. Jadi tidak usah lagi kita bahas 70. Kita bahas orang yang benar saja dulu. Bagaimana caranya supaya bisa memahami semua. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, silakan. Bagus, masuk agenda kedua lebih baik. Dompat toh. Baik, sudah makanya yang saya hormati, yang saya hormati Ketua Umum saya katakan para penghuni perumahan yang Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan hadir di rapat ini, memperkenalkan diri Pak. Kami dari Blok 4 memang penghuni baru, tetapi melihat kondisi perkembangan yang ada di negara sendiri dibanding dengan rumah-rumah kami yang ada di perumahan lain, di sini saya anggap merupakan salah satu perumahan yang teraman. Serius. Kami ada rumah di Palanggama 1, bisa kita tanyakan keamanannya di satu, tetapi masih sering kecolongan. Tapi di sini alhamdulillah saya parkir motor, apa semua sepeda anak-anak. Alhamdulillah gerbangnya tidak ada yang ambil, Pak. Jangankan bang penutup pentil mobil saja tidak ada yang pernah ambil. Tapi saya mengucapkan aplaus bagi keamanan yang ada di sini. Terus masuk di tingkat kebersihan. Alhamdulillah Pak. Selama ini baru satu kali saya alami keterlambatan pengambilan sampah. Itu di bulan Juni itu molor di sini pengambilan sampah. Tetapi setelah itu diperbaiki oleh manajemen pengurus pemerintah setempat di sini, akhirnya sampah tidak terlambat lagi. Tapi Pak, saya bandingkan lagi dengan perumahan saya yang ada di Palanggama dengan di Geraha Kalegoa. Saya bayar di sana Pak 100.000, di Palanggama 150.000 Pak. Taraf kehidupannya sama-sama Pak. Kalau kita bisa ke Geraha Kalegoa itu tingkat penerapan kehidupannya mereka alhamdulillah rata-rata standar, di bawah standar, tapi dia mampu melaksanakan itu. Karena kenapa? Ada sisi positif yang dapatkan. Karena kenapa Pak? Sampahnya bersih, keamanan, maka hak dan kewajiban kita harus memenuhi. Kalau kita tidak penuhi hak dan kewajiban juga pada keamanan sampah, haram juga kita tinggal di tempat itu. Carikan solusinya yang selalu menunggak Pak. Kalau untuk peningkatan iuran saya kira itu saya naikkan, karena minta maaf perumahannya mungkin di negara yang paling rendah Rp50.000. Ini tahun 2014 saya bayar Rp50.000 di Palanggama 1, Rp50.000. Sekarang sudah Rp150.000 dibanding dengan perumahan lain. Tetapi dengan angka 50 tingkat keamanan serta kebersihan itu sangat luar biasa Pak, dibanding dengan angka 150.000 yang saya bayarkan di Palanggama. Dengan angka 50.000 di sini sangat aman dan bersih. Saya kira itu merupakan suatu keberhasilan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga dan ketertiban keamanan kita di sini. Walaupun saya sering melihat Pak RT yang keamanan, bendahara serta perusahaan lain berdiskusi sampai tengah malam mencari solusi bagaimana caranya pembayaran keamanan dan kebersihan itu segera dibayarkan. Karena kenapa? Mereka juga punya anak dan istri Bu, Pak, yang mau dia hidupi. Kalau gajinya mereka terlambat, berarti penghidupannya juga terlambat mereka. Ini yang harus kita sadarkan kepada masyarakat kita yang ada di negara ini. Kasihan Pak, Bu, keamanannya kita. Dia rela menjaga kita, keamanannya kita, tanpa dia memikirkan kehidupan keluarganya di rumah. Jadi kalau gajinya mereka terlambat, kasihan Pak. Sama halnya kita sebagai pekerja juga. Kalau gaji terlambat, pasti mau gimana? Sama halnya dengan dia. Makanya ini yang mesti harus disadarkan kepada masyarakat, agar masyarakat taat dan tertib membayar iuran 50.000. Betul kata Pak Ustaz, itu sebagian dari sedekah. Sedekah ikhlas memberi 1.000 kali, ikhlas 10.000 kali dibalas sama yang puasa.
Jadi saya anggap masih yang minta maaf Bu ya, saya anggap pembayaran di negara sini sangat-sangat masih batas kewajaran. Tetapi ada sesuatu hal yang mesti harus kita penuhi Pak. Penuhi yang saya maksud adalah ketika para masyarakat di sini malas membayar, satu permintaan saya, pihak pemerintah RT/RW harus tegas Pak, berikan efek jerah. Contohnya, jangan banyak, jangan jaga keamanannya Pak. Itu efek jerah. Berikan garis merah supaya menjadi pelajaran bagi mereka. Kasihan kita yang rajin membayar. Dijaga, dinikmati. Mereka yang tidak bayar, saya lakukan saja. Ini yang mesti harus diambil langkah Pak. Kalau untuk kenaikan saya kira itu perlu diskusi ulang. Dikaji demikian rupa seperti apa. Tetapi kalau untuk sampah dan keamanan, saya anggap itu harus dipertahankan. Karena kalau kebersihan, kita maaf Pak, mungkin RT/RW bisa mengagendakan per 1 kali atau 2 kali sebulan kita kerjakan bersama. Karena saya anggap di setiap depan rumah bisa kita bersihkan masing-masing Pak, tanpa ada namanya kebersihan. Saya paling untuk mengantisipasi gejolak bahwa akan ada kenaikan banyak teman-teman masyarakat yang tidak sepakat, mending dihilangkan beban itu Pak, supaya Pak RT/RW aman dalam mengelola uangnya kita. Minta maaf Pak, kasihan lampu-lampunya kita ini banyak yang takut-takut kodok tidak diganti karena kenapa? Tenagas sisa jadi saya seperti sisa jadi begini. Jadi itu yang saya maksud Pak, mungkin ada solusi tepat yang diambil pihak pemerintah untuk memberi tindakan keras kepada para penghuni yang tidak melakukan kewajibannya. Haknya yang dia kejar, tapi kewajibannya dia tidak penuhi. Hakku bukan dibersihkan, yang bersampah dijaga, tapi kewajiban bos. Bagaimana? Itu adalah tegas dari Pak RT dan Pak RW kepada para warga yang bandel ceritanya. Mungkin seperti itu saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih atas saran dan solusi. Saya sepakat dengan bahwa sebenarnya kita ini juga mengejar kesejahteraan Pak ya. Apa bedanya kita dengan keamanan kita, kebersihan kita, juga membutuhkan dari kita semua ini kesejahteraan untuk hidup. Jadi mungkin saya tidak sepakat bahwa kebersihan itu akan dihilangkan. Ini perlu apa? Ini perlu butuh juga kenyamanan, kebersihan. Dan tentunya juga dari tahun 2080 itu 50.000. Jadi sampai 24 tahun kita menjalani pembayaran 50.000. Sadar hal kebaikan untuk kompleks kita, tentunya kita itu tidak akan berdampak baik untuk kita semua. Karena memang PR kita dari dulu itu tunggakan-tunggakan. Jadi semacam tunggakan itu sudah menjadi PR kita dari sejak dulu. Jadi mungkin kita akan mengkaji ulang bahwa tunggakan-tunggakan itu seperti apa. Karena yang tidak mengajar tidak pernah datang ke RT/RW, apa masalah keluhannya. Ya. Jadi paling tidak kita ini bukan bilang memberikan beban kepada masyarakat atau warga, tapi cukup saya memberitahu bahwa peningkatan di kompleks kita ini sudah kita merasakan bagaimana baiknya. Karena setahu saya tiap bulan itu saya sudah diwanti-wanti Pak RT ataupun bendahara bahwa pembayaran kurang. Tentu kan kita juga memakan beban pikiran. Saya tidak ada bedanya dengan Bapak Ibu semua. Yang cuma membedakan Bapak dan Ibu semua adalah amanah yang kami emban, Pak. Jadi mohon perhatian Bapak-Bapak Ibu. Jangan hal-hal seperti itu memberikan beban kepada kita bahwa kenaikan ini akan menjadi beban. Tentunya dengan koridor-koridor yang disampaikan dengan Pak Ustaz tadi ataupun Pak RT mungkin kita bisa jalani solusi bersama. Apa mungkin semisalnya saya terbebani dengan pembayaran ini Pak, tolong datang kepada kami. Ya.
apa yang membuat beban untuk membayar. Karena kita akan cari solusi. Karena banyak pun menunjukkan yang bisa dibebaskan untuk pembayaran. Jadi setidaknya apa yang sudah tertanam di dalam lingkup perumahan kita, yaitu keamanan, sampah dan kebersihan, itu saya rasa sudah menjamin untuk kita bisa nyaman tinggal di Stop dulu ya gitu ya. BTN Megariski ini. Jadi paling tidak pengertian yang mungkin Bapak dan Ibu, bila ada kenaikan itu mungkin adalah hal yang wajar. Mungkin juga kita menginginkan kesejahteraan, tapi bagi saya dari Bapak Ibu, kesejahteraan itu untuk kita semua, Bu. Kesejahteraan dari tukang sampah dari kita semua, Bu. Kebersihan apapun itu. Karena kalau dilihat dari gaji, jadi security itu 1,7, untung baik dia tidak menuntut dengan adanya BPJS. Dia sampai malam atau sakit. Syukur-syukur kita di sini masih bisa diberikan kewenangan untuk bisa mengatur keamanan agar semua bisa berjalan dengan baik. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, Ketua Pengurus Masjid, Pengurus Masjid Maghrib, dan warga BTN Megariski. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa. Tidak terasa saya di Megariski ini sudah 10 tahun ini, dan alhamdulillah selama 10 tahun saya tinggal di Megariski, saya tidak pernah merasa ada hal-hal yang kurang yang saya alami terkait tentang pelayanan Megariski. Seperti disampaikan oleh anak ibu Bapak Dr. K. Mandi tidak profesor. Sebenarnya persoalan sebenarnya bicara tentang hak, kewajiban, dan saya pikir memang sejak 10 tahun yang lalu saya itu iurannya dari 50.000. Berapa? 30 ya? Oh iya. Jadi lebih lama daripada saya. Jelas ternyata nah ini saya paham dengan kondisi kita masing-masing di warga BTN Megariski. Hampir sama yang disampaikan tadi anak sebelumnya. Saya tidak bisa sebut di mana kompleks saya yang lain, tapi ada di tempat dekat sekali di sini. Itu tagihannya itu 70.000 sebulan. Tapi disangkakan bahwa untuk 50.000 Assalamualaikum Bapak-Bapak. Mohon maaf tidak bisa jalan secara fisik ini. Alhamdulillah tinggal di rumah saya di luar sana. Walaupun saya tidak tempati. Insyaallah sebentar kami gabung lagi. Bahkan setelah itu saya juga ada tagihan di rumah itu 100 per bulan. Tapi karena tidak ditempati, maka dia hanya menagih 50.000. Yang kedua, solusi yang salah solusi saja. Yang kedua, kalau misalnya ada warga kita yang tidak membayar,
Ada baiknya mungkin yang kita biasa tempat silaturahmi ke rumah mereka. Jadi menunggu di rumah datang ke rumahnya, Bapak Ibu, ini sampai ada tagihan kan tadi kita sudah sampaikan bahwa ternyata ada peningkatan pendapatan setelah mereka diterima langsung. Kalau saya insya Allah kalau ada di teguran panggilan untuk kembali insya Allah saya baca seperti itu. Karena saya malu ketika misalnya saya sudah menikmati fasilitas yang nyaman, aman sampai ke Bapak tadi sebelumnya. Saya alhamdulillah tak pernah itu merasa kehilangan di sini. Sampahku alhamdulillah walaupun terlambat 1-2 hari, walaupun di Pak RT besoknya datang dari beli sampah ambil. Bahkan mau Bapak Ibu sekalian, terkadang kalau sampahku dalam jumlah besar, saya justru kasih mereka tukang sampah itu uang lebih. Ya karena ternyata mereka juga itu kasihan juga saya sebenarnya kalau kita tidak ada kalau misalnya sampah tak banyak kita kasih ya paling 10.000 lah 5.000 10.000 itu mereka ini. Kemudian yang terakhir, kalau saya secara pribadi, karena kebetulan security 2 ini sering tunggu dong saya panggil untuk bantu-bantu di rumah. Jujur, bila segini mereka menunggu. Siapa namanya? Dentola itu kan anaknya baru-baru di UI. Dia cerita bagaimana saya mau efektif Pak mau menjaga keamanan di depan. Kalau gaji besok 1,7 SPP-nya anakku per semester 3,8. Ketika saya bilang tetap kita tanggung jawab urusannya nanti pemerintah setempat untuk bagaimana caranya agar sedikit ada peningkatan kesejahteraan. Saya mau maaf Pak RT Pak RW, ada yang sampaikan dari warga sebelumnya terkait petugas kebersihan. Kan ada 3 item harus kita misalkan ya, keamanan, sampah, dan kebersihan. Saya jujur ini petugas kebersihannya, mohon maaf, bersih ke rumahku, bahkan satu-satu. Nah, bagaimana usul kalau misalnya nanti seperti sampaikan dari Bapak itu, walaupun saya sadar bahwa saya orang yang paling jarang ikut kerja bakti, ya kita adakan lagi kerja bakti bersama. Satu, kan ini ajarnya Pak Kiai Dr. Salim ya supaya ada silaturahmi terjadi. Satu. Yang kedua, dalam kebersihan ini usul kalau bisa untuk peningkatan kesejahteraan keamanan kita, sekaligus misalnya ada fasilitas yang lain yang kita butuhkan. Karena jujur, kalau saya security, saya tersinggung. Lebih tinggi gajinya kebersihan dibandingkan saya sebagai security. Padahal tidaklah kita tahu bahwa mereka sudah berapa lama memberi kita di sini. Seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar juga sebenarnya Pak Dokter ini. Ini masalah kebersihan ini bisikan-bisikan dari bapak-bapak sebenarnya ini juga terkait dengan kondisi kebersihan kita, karena saya lihat kalau kita sudah masuk di negara sekarang kan indah sekali kelihatan. Nah, kerja bakti itu terus terang itu dulu pengalaman saya sebelum saya jadi RT dulu, itu Pak RW itu sampai 5 kali pote-pote di masjid. Mana mikir semua kerja bakti orang. Nah, 5 orang yang hadir. Paling banyak 10 orang. Itu orangnya. Nah, ini satu kompleks mau dibersihkan. Nah, sehingga waktu ada tawaran kemarin dari perusahaan itu, jadi kita sebenarnya gunakan pihak ketiga ini, Bapak Ibu, kebersihan. Nah, makanya kita bicarakan malam ini. Sebenarnya dia agak mahal karena kita menggunakan perusahaan. Jadi kalau kita mau kompleks, silakan di kompleks ke perusahaannya, bukan ke pribadinya sebenarnya. Nah, kalau kita sepakati misalnya dihilangkan, dan lalu kita mau kerja bakti misalnya, ya kita mami. Nah, apakah bisa menjamin kebersihan kita? Atau seperti apa?
Nah, itu juga yang menjadi alasan kita kemarin kenapa rumah kosong kita tagih, karena siapa mau bersihkan rumahnya, gotnya, rumputnya. Nah, itu yang kita pikir kemarin. Makanya ya, karena kita tidak mau repot, banyak sekali stresnya kami juga di iuran juga. Saya bilang ya, pakai saya kebersihan kita bayar daripada repot-repot lagi, kan begitu kemarin yang kita pikirkan. Nah, artinya kalau ada usulan lainnya, silakan saja kita sepakati malam ini, Bapak-bapak. Ya silakan Pak Ketua. Oh, dulu Pak Jada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya mendengar semua usulan dari bapaknya di sana mengenai keterlambatan. Ini juga mengenai usulan fleksibel kenaikan apa enggak, ketika kebersihan masih tanya Pak Ustaz juga kenaikannya naik ke 70. Bapak juga tadi bagus. Tapi saya sedikit mau tambahkan bahwa permasalahan dari dulu kita pertemuan itu selalu masalah iuran, tidak pernah berhenti. Ujung-ujungnya selalu membahas masalah keterlambatan. Terus efeknya untuk menggali pihak keamanan, pihak sampah sering mengalami sesuatu untuk apakah itu nombok atau apakah caranya, bagaimana yang penting bisa nutupi. Kalau saya sarankan untuk saya sendiri, sebaiknya Pak, karena memang apa tadi dikatakan oleh saudara saya, harusnya dari harga 50 cobalah dinaikkan menjadi 65. 15 saja, 15.000. Kenapa saya bilang? Untuk mengantisipasi kemacetan pembayaran yang 30% dari keseluruhan warga. Taruhlah 30%. 30% itu menutupi 1.500.000. Mengantisipasi Pak. Kalaupun tidak, karena apa? Di sini bukan hanya kebersihan, bukan hanya masalah keamanan, fasilitas umum juga perlu diperhatikan. Apa gunanya kebersihan, aman, tapi gelap di luar Pak. Coba lihat kompleks kita kan tidak malu. Orang nengok gelap, mana kamar tamu, sesat dulu. Coba Pak. Padahal kalau dipikir perumahan kita ini mau dikatakan ya kita jelek-jelek aman, tapi pandangan orang dari luar gelap. Memang kita punya batas di pos, tapi di luar kan jalan raya. Itu perlu dipercantik penerangan. Dan banyak efeknya dan risikonya di sana, karena banyak kecelakaan juga. Dan itu banyak. Yang nggak usah dibahas. Jadi fasilitas juga. Jadi kenapa saya bilang dinaikkan 65 itu 15 itu selain menutupi yang keterlambatan juga menutupi itu fasilitas. Sewaktu-waktu kita pergunakan, jadi tidak mengganggu 50.000. Itu. Terus kedua, saya juga maaf ya Pak RW, masalah kebersihan kalau bisa dibanding dulu. Maksudnya tidak usah dulu lah, dibanding dulu. Kita lihat 3 bulan dengan kenaikan 65. Bagus ya. Nah, terus kalau misalnya kerja kelompok atau kerja bakti, saya minta koordinir per blok aja. Per blok aja. Misalnya saya blok B, saya koordinir blok B. Ayo kita bersihkan blok B. Itu aja. Di bawah koordinator RW RT. Jadi nggak usah secara keseluruhan. Kalau jadi kita bisa laksanakan apa 1 kali 1 bulan, 4 kali 2 kali 1 bulan. Per blok. Penting saja kebersihan, karena apa? Ada yang masih penting untuk diperhatikan, yaitu pembayaran keamanan dengan sampah. Kalau ada yang merasa puas dengan keamanan begitu-begini, iya tapi kan aman. Yang penting intinya aman. Ya.
Apa karena merasa bahwa tidak pernah kelihatan ya? Buat apa kelihatan? Yang penting amannya. Daripada seragam, dia juga penting hilang. Ya Pak. Jadi kalau saya tekankan tadi kan 15.000. Jadi kalau 1.000, 15 saja untuk mengantisipasi keterlambatan 30% dari seluruh total warga untuk juga menutupi fasilitas yang ada di kompleks kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan dulu Pak. Mungkin saya menanggapi dulu yang di grup ini Pak Dedi ya. Izin Pak. Sebenarnya tadi saya sudah di awal menjelaskan bahwa kewajiban kita kalau kita gunakan 3 ini 8.200.000. Nah, asumsinya kalau ini 162 orang ini membayar semua pada waktunya, tidak ada masalah. Bisa kita penuhi. Tapi kan masalahnya rata-rata itu 80 sampai 100 yang rajin membayar. Saya kemarin hitung-hitung itu 80 sampai 100 yang membayar. Nah, yang lainnya itu ditagih, Pi. Nah, mungkin karena sudah ada yang membahas 2024 ini, terpaksa kita bahas di 2024. Nah, kira-kira Bapak Ibu, bagaimana solusinya ini wargata yang tidak membayar menunggak ini 2024? Nah, ini makanya kita diskusikan. Nah, ditagih dengan metode seperti apa ya? Itu kita bicarakan dulu. Pahamkah sudah ada tata yang terakhir? Sudah ada nih. Kita sama dulu Pak, saya masuk dulu. Terima kasih yang disampaikan Bapak Umar. Kalau menurut hemat kami, kerja bakti itu kan merupakan kewajiban buat kita semua. Tapi pemerintah dan pengurus RT RW itu tidak bisa juga memaksakan ketika ada hal-hal yang berhalangan. Jadi mungkin saya tidak sepakat barangkali kalau kebersihan ini kita hilangkan. Jangan Madi. Jadi artinya kita akan tetap jalan. Karena sesungguhnya kita sudah ditunggu untuk kesejahteraan para kewajiban kita yang perlu kita bayarkan. Jadi paling tidak kesepakatan warga saja, karena sudah ada opsi bahwa kenaikan itu 15.000, mungkin ya bisa kita terapkan 160 dengan catatan bahwa ada biaya pemeliharaan juga yang perlu kita pikirkan, yaitu penerangan lampu yang sesungguhnya itu penting juga untuk kita laksanakan. Jadi saya juga minta kepada Pak RT dengan kenaikan 65 itu, apakah masih bisa untuk di-cover dengan pembayaran-pembayaran tersebut. Terima kasih. Ya, silakan. Oh, Pak ini dulu, Pak saya dulu. Sebentar Pak Idan ini dulu. Mana mic-nya tadi? Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami kegelisahan kita semua terkait dengan adanya rencana kenaikan, mungkin perlu diberikan pemahaman apakah ada rencana kenaikan karena banyaknya tunggakan sehingga tidak mampu menutupi beban, ataukah karena ada rencana kenaikan karena ada beban baru. Jadi harus dipertegas di sini, apakah rencana kenaikan karena adanya tunggakan sehingga tidak mampu menutupi beban, ataukah karena adanya rencana kenaikan karena adanya beban baru. Ya. Kalau memang adanya rencana kenaikan karena ada tunggakan, maka dipertajam saja tunggakan itu, penanganannya. Jangan lagi menambah beban baru, Pak. Karena jangan sampai menyelesaikan masalah. Ya, ini bukan pegawai. Jangan sampai menyelesaikan masalah, ujungnya juga menambah masalah, Pak. Jadi harus dipertegas saja, simpel dan sederhana. Apakah adanya rencana kenaikan hanya gara-gara adanya beban baru,
ataukah rencana kenaikan karena banyak tunggakan. Tadi disampaikan bahwa banyak tunggakan. Kalau memang ada rencana kenaikan karena banyak tunggakan, maka tunggakan itu diolah, dipertajam langkah-langkahnya. Dan saya melihat kemarin ini yang belum tajam, belum efektif. Karena kenapa? Karena berbagai macam kesibukan kita sehingga susah untuk ditagih. Bisa saja dia mau membayar, tetapi karena namanya kesibukan dia lupa, ataukah dia pura-pura lupa. Banyak begitu Pak, banyak. Saya sering mendengar teman-teman bahwa dia mau membayar Pak, tidak tahu. Masih pakai tahu, masih pakai pilih. Terima kasih. Saya tambahkan seperangkat, saya ulangi kembali Pak. Jadi kalau uang kita sekarang 50.000 itu dengan jumlah warga yang penghuni tetap, nomor itu kan keluar masuk Bapak Ibu. Mahasiswa ini keluar masuk ini, dari tahu Ki jumlahnya. Itu minus Ki. Minus memang. Jadi ini saja kalau lancar ini 162 orang, kalau lancar membayar semua masih minus. Dengan kewajiban kita 200 ini. Jadi intinya kewajiban kita 8.200.000. Kemudian jumlah dana yang harusnya pasti masuk tiap bulan itu 8.100.000. Itu sudah minus. Tidak ada perbaikan lampu segala macam. Dan terpasuk. Hanya untuk memenuhi 3 item tadi, keamanan, kebersihan, dan sampah. Nah makanya saya bilang tadi solusinya kalau memang berat, ya kurangi pengeluaran. Kan begitu ceritanya. Nah kalaupun kita mau intensifkan itu penagihan, itu masih minus sebenarnya. Masih minus Ki. Ya, itu barangkali yang perlu saya jelaskan. Yang kedua begini, Bapak Ibu, kami tadi di awal saya menjelaskan bahwa kami itu dengan Pak RT, Pak RW sering itu sampai tengah malam diskusi. Sampai bagaimana caranya si A ini dikasih tahu. Saya sudah berupaya, saya malu-malu juga sebenarnya menagih itu. Saya bilang ini saya kayak kolektor saja ini. Sudah disampaikan di grup. Saya sudah menyampaikan ke security, tolong ditagih juga, tidak dibayar juga. Dan terakhir ya bapak-bapak yang maju. Dan ternyata efektif. Pertanyaannya begini, maukah bapak-bapak terus mau menagih? Nah ini yang jadi persoalan kita sekarang Pak. Nah ini maksud saya, kami sudah tahu karakteristik warga kita di sini Bapak Ibu. Kita sudah tahu semua. Oh ini dan dari masalah kalau disampaikan diingatkan, tidak perlu diingatkan sadar sendiri Ji. Ada memang yang berulang kali Pak RW saja ampun. Bagaimana Pak RW? Pak RW sudah ditanya, sudah tadi. Minggu depan saya tanya lagi, Pak RW sudah tanya, sudah tadi. Dan tidak ada perubahan. Nah, cuma kan kita tidak boleh putus asa seperti ini. Saya kira ya, insya Allah kami akan turun langsung juga ke beberapa rumah. Ini kita sudah identifikasi. Jadi di Januari saja Pak, mana tadi? Januari itu 160 orang rumah yang membayar. Bahasa 160 minus ini kalau hitungan ini Pak. Masih minus ini. Itu pun menaik setengah mati. Nah baru 160. Nah, ini ada beberapa barangkali, bapak-bapak, ibu-ibu bisa disampaikan ke tetangga tadi, blok C, blok D, ada semua nih, kan sering saya umumkan di grup itu. Dibuka aja barangkali bapak ini, di grup saya tiap bulan saya umumkan itu, yang mana yang menunggak. Malu-malu saya kasih mau sampaikan itu. Cuma karena terpaksa daripada kita mau menagih terus, wah. Ya. Terakhir, yang ini yang tadi malam itu 24, terpaksa saya jam 2 ini tadi malam. Saya bilang bagaimana caranya ini, terpaksa saya kasih bapak, tolong tagih sebelum rapat ini. Dan ternyata jalan Ji. Barangkali kesimpulannya barangkali begini. Yang pertama itu mungkin tetap kita naikkan sedikit. Berapa kesepakatan kita hitung sama-sama di sini. Yang kedua, metode penagihannya. Kayaknya tetap pakai orang. Karena kalau bapak-bapak yang ini tidak enak saya. Iya. Ya mungkin kita panggil 1-2 orang lagi untuk menagih atau seperti apa. Sadar pakai forum saja.
Iya, silakan Pak. Mengenai persoalannya kenaikan, saya secara pribadi tidak ada masalah, kami tidak jadi masalah. Tetapi apa yang akan dilakukan dengan item apa yang ditambahkan ketika PL ini naik, seperti apa? Contohnya kayak penerangan, ataukah ada kenaikan bagi kesejahteraan untuk tim keamanan atau apa? Iya. Saya miris, Pak. Terus terang miris. Saya lagi-lagi miris terhadap hak dan kewajibannya tim keamanan. Saya minta maaf. 1,7 untuk menghidupi biaya anak-anak lebih banyak. Saya minta maaf, lebih banyak upah kerja yang didapatkan petani saya di Parangkoe dengan pihak keamanan di sini. Keamanan di sini diminta untuk bukan lagi 1 kali 24 jam, tetapi 2 kali 24 jam untuk mobile. Saya minta maaf Pak, saya miris melihat upah yang mereka terima, apalagi hanya PLT. Ketika pemerintah melakukan yang namanya kontrak, ada kewajiban yang harus dipenuhi, baik dari segi BPJS Ketenagakerjaannya dengan BPJS Kesehatannya. Itu kalau berkontrak kerja orang Pak, itu diatur dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hati-hati. Untung tim keamanannya kita ini belum sampai ke situ. Tadi Pak saya Pak memakai spesifikasi seperti itu, saya tidak mau menjadi keamanan dengan harga. Minta maaf Pak, hari ini RT RW pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat. Contohnya, kalau mau dinaikkan, naikkan apa timbal balik akan dapatkan. Yang kedua, kalau IPR-nya tetap berada di posisi 50.000, apa langkah RT RW yang dilakukan kepada para pemilik rumah yang menunggak? Kalau disampaikan tadi 162 rumah ketika dibayarkan masih minus, berarti langkah yang harus diambil adalah kenaikan. Naik. Tetapi naiknya itu harus jelas bahwa ini naik, ini naik. Ada sesuatu hal kebutuhan yang tidak mesti harus kita lakukan. Pertama apa? Saya tidak menginginkan yang namanya cleaning service Pak. Mohon maaf, saya orang yang pertama menolak itu. Mohon dihentikan, mohon dikeluarkan itu, berikan kesejahteraan kepada tim keamanan dengan tim sampah. Karena kenapa Pak? Itu paling urgent bagi saya. Bagaimanapun. Karena kenapa? Saya tidak tahu menau semua masyarakat yang keluar masuk di sini. Bagaimana sifat pendapatannya? Kalau kecolongan sudah selesai semua. Janganlah disalahkanlah keamanan tidak becus, tidak apa, karena kecolongan itu. Saya minta, Pak. Saya minta sekali kenaikan untuk upah keamanan sama sampah. Tolong dinaikkan. Hilangkan 1 item yang bisa menyelamatkan 2 item itu. Gak apa-apa Pak berkorban, tetapi bisa menyelamatkan bagian lain. Saya minta tolong Pak, minta tolong sekali. Kalau melihat dari ini minus terus, hilangkan di sana dan jadi beban. Orang lain enak, tetapi yang pemerintah yang membuat terbebani. Jangan Pak. Mending dihilangkan, tetapi diberikan kesejahteraan ataukah dinaikkan. Dinaikkan, oke. Mari kita sepakat. Oke, kalau memang mau dinaikkan, dinaikkan. Tetapi pasti banyak tuntutan yang akan dilakukan masyarakat. Yakin serbianya itu Pak. Pertama, fasilitas harus bagus. Yang kedua, tingkat kesejahteraan keamanan harus bagus. Yang ketiga, semua blok untuk setiap blok itu dibersihkan oleh tim kebersihan. Jangan cuma blok itu aja terus. Saya minta maaf Pak, di blok rambutnya sangat tinggi. Itu tak pernah dibersihkan. Kalau saya mau mengeluh, minta maaf Pak RW, saya pasti mengeluh. Tapi demi keselamatan bagi semua orang harus tegas. RT RW harus tegas. Ambil keputusan. Yang tidak melakukan pelanggaran atau apa, sudah. Jangan dilakukan. Cukup berikan 1 efek jerah. Selesai persoalan. Mau dia buang sendiri, silakan buang sendiri. Sampai berapa kali mau buang? Sampai tahun ini. Harus ada langkah tepat, harus ada langkah tegas. Kami mengikut sama RT RW. Apa keputusannya malam ini? Kami ikut. Tapi satu yang harus Anda pahami, kami minta kesejahteraan dan
sejauh terhadap ada yang melakukan kewajiban itu. Mungkin cukup sampai itu orang berganti. Ya. Oke, baik, makasih banyak Pak. Luar biasa yang ini ya, banyak masukannya. Proses nanti tuh ya. Oh masih banyak di belakang nih. Terus sama bapak menagih Pak. Iya, mungkin. Jangan juga kita mikir kalau tidak ada berantakan ya. Kalau kasihan di kalau bikin juga. Oke. Siapa? Bapak deh. Ini dulu, saya disebutkan nanti. Sekalian, ya, makasih banyak pimpinan rapat atas kesempatan waktu itu. Saya tidak tahu mulai dari mana karena saya baru gabung. Nah, saya bergabung di sini banyak yang saya tahu sedikit setelah bincang-bincang dengan teman-teman sebelum ke sini. Yang saya dapat tangkap persoalan apakah di penyelesaian atau tidak penyelesaian. Saya setuju dengan yang sebelah kanan, betul. Ini urgensinya apa? Naiknya apa alasannya? Apakah naik karena adanya desakan tunggakan yang tidak mencukupi pembayaran upah dari 3 item itu, sampah, keamanan, kebersihan. Cocok? Ya. 3 itemnya cocok. Terus dari awal kita kembali lagi dari awal memang sebelum ada kebersihan memang tidak pernah cukup bisa dikatakan. Kalau minus jadi memang kemarin itu sempat bukan forum resmi seperti ini rapat. Saya bilang kalau kondisi keuangan selalu minus, kalau bisa jangan dulu ada item baru. Karena kapan ada item baru diadakan berarti itu muncul lagi upah. Kan satu sudah kasih memang minus memang muncul lagi item baru, pembayaran gaji baru. Nah, di sini masalahnya. Jadi akan terus seperti itu. Terus yang kedua, pengelolaan kebersihan kalau memang dilakukan dinamakan bukan sukarela, bukan relawan yang disuruh saja ditunjuk tahu yang mengelola tahu. Dan seperti itu Pak. Kita harus menentukan di antara kita siapa yang mau mengelola atau siapa yang bisa mengelola kebersihan ini. Dan itu secara profesional kita bayar, kita upah supaya ada orang yang bertanggung jawab untuk mana yang bisa ada komunitas sampah juga security keamanan dalam kompleks. Besok harus ada hilang atas siapa yang bertanggung siapa yang diminta bertanggung jawaban pasti security. Di mana tuntutan karena kita memberi upah. Ya kan kecil besarnya tergantung berapa budget yang terkumpul. Seperti itu jadi nomor yang pertama yang kita lakukan tunjuk seseorang atau tunjuk sudah kita tetapkan itu secara profesional gaji mereka berikan insentif itu supaya kerjanya profesional jadi mereka bekerja bertanggung jawab sendiri laporan sendiri sama ketua RW yang selalu permainan tangan dari masyarakat yang ada warga. Saya kira begitu dulu penyelesaian jawab dulu penyelesaian urgensinya apa dinaikkan karena atas dasar apa cocok sekali saya karena tadi sudah bilang Pak Enda juga sudah bilang betul apa urgensinya kalau tunggakan apa kalau semua yang selesai sekarang itu jawaban itu sekarang ini pertanyaannya kalau selesai semua apa tidak perlu ada penyelesaian kalau tetap tidak selesai memang harus disesuaikan dan yang selalu menunda itu saja terus dari tahun ke tahun itu saja memang harus ada langkah pemberhentian kerjasama begitu Pak tidak ada paksa harus ikut jelasan tidak yang wajib itu sebagai penghuni adalah keamanan. Saya rasa dulu silakan dijawab siapa yang
pengambil kebijakan dalam pengelola Pak Rw. Silakan. Terima kasih. Izin Pak, saya ulangi kembali. Jadi begini Pak Rahmat, ini saya sudah 3 kali mengulangi sebenarnya. Jadi yang pertama, jumlah rata-rata penghuni, jadi kan kita bagi 3 Pak. Ada penghuni tetap yang punya rumah dan tinggal di rumahnya. Yang kedua, ada yang kontrak berkeluarga, sewa di situ. Lalu ada yang ketiga itu namanya nomad, jadi itu pindah-pindah keluar masuk mahasiswa ini. Ada yang masuk, besok keluar lagi, di sweep lagi, keluar lagi, kan begitu, keluar masuk ini. Nah, kalau kita menggunakan data Januari 2024 itu, jumlah yang membayar itu 160 orang. Nah, kalau kita menggunakan asumsi ini, kita masih minus. Minus sih. Jadi kalau pembayaran tadi 50.000, dengan jumlah yang membayar Januari itu masih minus. Itu sudah luar biasa bicara tak menagih itu. Malu-malu mau kurasa saya mau menagih sebenarnya. Tapi ya, kalau tidak masuk persen tidak minus. Saldo Pak. Ya. Bisa Pak ya? Saya dulu. Ini false. Ya, saya dulu. Ya, silakan Pak. Saya kira koordinasi pemerintah ini, Pak. Jadi sudah menerapkan prinsip pada bagus. Sebelum ambil kebijakan, dilakukan. Pertama, akuntabilitas dan kebijakan berbasis bukti. Jadi saya kira jelas sekali akuntabilitas, cash flow, dan rencana kenaikan sudah berbasis bukti. Buktinya tadi itu sudah berkali-kali saya minta saya pahami. Tanya Pak RT ini kebetulan orang ekonomi. Jika sebelum ambil kebijakan, dia kalkulasi berdasarkan kebijakan berbasis bukti, evidence based policy, dan akuntabilitas. Akuntabilitas tadi nih, keseto. Berdasarkan itu, sebenarnya paradoks juga pimpinan kita ini di satu sisi minus-minus, seperti Bapak bilang. Jadi kalau memang seperti itu, win-win solusinya hilangkan itu karena pendatang baru. Kita tinggalkan seperti caranya mainan demi kesejahteraan karena pendatang baru. Karena paradoksnya Pak, kita minus-minus, kita akan beban baru. Nah, ini kan paradoksnya. Kita sudah katakan minus-minus, sudah oke berbasis bukti, akuntabilitas, tapi kok kita beban baru 2 juta lebih lagi. Kalau begitu, itu tuh Berarti jangan kebersihan saja. Jangan kebersihan saja. Terus bagaimana penuhnya kenaikannya atau Naikkan saja. tapi Bisa naik, tapi disuruh dia menagih. Suruh dia menagih di. Itulah bahasanya ekonomisme. Kita konkret saja. Kalau memang tidak mencukupi, naik. Nah itu satu, ya. Nah, tapi kesepakatan kita jangan menimbulkan beban baru. Tidak apa-apa kita tinggalkan. Apa masalah yang kita tinggalkan, Pak? Ya, dengan kesadaran kita lakukan kebersihan yang baru itu satu. Nah, yang kedua, beban kita ini memang masalah ini tidak benar-benar, Pak. Ya, saya kira sudah berapa upaya yang sering lakukan ya. Door to door, apa segala macam, tidak di pemahaman Pak. Sama kita BPJS Pak. Apakah kita bisa ambil warna kalau kita sehat terus banyak sama? Ini subsidi silang Pak. Kita bayar BPJS, kita tidak pernah gunakan karena kita sehat terus. Apakah kita bisa komplain BPJS? Kasih kamu kembali karena saya tidak pernah gunakan. Itu dianggap subsidi silang yang sakit menggunakan uang. Itulah juga tadi sehingga kalau tidak menghuni, tidak bayar, tidak ada penghuni, tapi kau punya rumah, bayar pun juga dan untuk kau didapatkan rumah. Itu sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kita harus konsisten. Kalau kita sudah sadar, sudah bayar tentang minus, menatang ini Pak, yang naik satu, menatang ini, naik satu, yang kebersihan. Padahal yang kita konsisten kan yang 50.000 kok kita minus juga, tapi paradoksnya kita menambah beban baru. Kalau kita bisa surplus, kita subsidi kasih tambah itu kalau kesejahteraan bagaimana aktivitasnya.
jangan diduga yang kita bayar itu kita harus berbagi habis dengan untuk kebutuhan kebersihan dan keamanan. Tidak boleh, karena ada namanya biaya operasional, biaya administrasi, biaya lain. Tidak boleh harus habis. Bagaimana kalau bisa 80 teman-teman ini sore tanya saksikan jalan terus. Tidak ada lagi Pak, Pembunuhan paham Pak, saya Pak Nasar, saudara tidak lagi. Itu kesadaran mereka. Saya selalu kita pada plus kita tentang itu. Ayo kita saksikan. Saya kira seperti itu jalan keluar saya kira jelas pemerintah kita ini sudah menerapkan teori manajemen tadi, kebijakan operasi bukti, transparansi, bagaimana jalan keluarnya, itulah saya kira kita ambil ini. Ketegasan saya juga tidak setuju kepada Pak Endar. Kalau gitu jangan semuanya. Kalau kita pikir Pak, Mas Nur yang membayar biasa bos, itu hal itu terjadi tidak ada lagi pembakaran. Betul. Mas Nur biar tidak ada kebijakan kalau tidak bayar sampah saya buang sendiri. Belum itu jalan di situ Pak. Belum tidak dapat kita. Kalau kita tidak dikasih, tidak boleh kita ambil kebijakan seperti banyak. Kalau saya sini pendapat kita bisa berbeda pendapat. Ya kalau saya tidak setuju seperti itu, tetap kita caranya bukan persoalan itu ya. Sekarang jelas. Sedikit saja Pak. Jadi saya kurang lebih sama sepemikiran dengan Pak Fadli, tak mungkin karena sering tidur sama-sama ya. Jadi apa yang saya sampaikan kurang lebih seperti itu. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Yate mengatakan tadi ini kalau dia aktif membayar itu kan masih minus. Nah itu tahun 2004 itu dimulai kebersihan itu kapan? Apakah sebelum adanya item satu tambahan itu juga kita minus atau seperti apa? Kalau masalah kenaikan, saya pribadi saya tidak ada masalah. Itu memang mungkin kita sudah membutuhkan adanya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Idam tadi usulnya itu, saya juga setuju sekali dengan apa yang semua disampaikan Pak Idam tentang kesejahteraan untuk keamanan dan pengelolaan sampah kita seperti itu Pak. Yang satu yang saya tidak setuju itu di Pak Fadli tadi sampaikan itu tentang sampahnya Pak. Saya pikir itu satu efek jerah ya. Kalau misalnya tidak diambil, pun kalau dia berpikir seperti itu saya buang sendiri, kita bisa lihat dia seperti apa. Dan memang mungkin tadi usulan dari Pak Ustaz Sabel itu mungkin perlu ada pendekatan persuasif Pak. Seperti apa kita menentukan hati, seperti apa namanya komunitas kalau misalnya ada mungkin tidak banyak sih, mungkin yang menduga banyak sekali begitu Pak ya, mungkin hanya 6%. Kemudian yang satu lagi itu tentang penagih seperti yang Pak Yati katakan juga setuju Pak, tapi tidak aktif kembali karena ada beberapa warga itu terutama mungkin yang ibu-ibu, apalagi bapak-bapaknya lagi sibuk itu suka lupa. Sebenarnya mau sih bayar, tapi kadang tadi karena mungkin dia tidak bisa pergi ke loket atau tidak ada mobile bankingnya untuk transfer, jadi harus keluar lagi KTM mau kalau dibilang disuruh transfer, jadi memang perlu Pak ada penagih. Saya kira begitu Pak. Saya jawab dulu supaya tidak lupa. Sebelum kita tutup ini kan barangkali pembicaraan terakhir. Silakan. Saya kira kalau kita berbicara panjang lebar ini tidak akan selesai. Sudah selesai ya, sudah selesai. Tiga masalah. Iya. Tiga masalah. Keamanan, kebersihan dan sampah. Saya hanya menegaskan ini bahwa saya sebenarnya setuju dengan adanya kebersihan dengan berangkat dari satu hadis At-tuhur nisfu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Jadi yang tidak bersih mati. Saya hanya melihat dari kita bermasyarakat dari perspektif agama. Ya kita belajar bagaimana masyarakat Madang itu menjalankan dengan jalan bahwa kita harus berdasarkan dengan agama. Jadi kalau menurut saya kebersihan itu menurut saya ya bisa ada bisa tidak. Bisa ada bisa tidak. Kenapa? Karena kita juga lihat dari perspektif keuangan kita.
Ya, perspektif keuangan kita kalau misalnya seperti yang dikatakan Pak Inan tadi bahwa tidak cukup, ya barangkali ini kebersihan kita tinggalkan. Ya kan? Tetapi begini, saya ingin menegaskan bahwa mudah-mudahan ini perbicaraan saya terakhir. Ya, saya ingin menegaskan bahwa lebih baik kita naikkan pembayaran karena sejak berapa tidak pernah naik. Ya. Nah kemudian bukan sebenarnya 3 item yang kita harus pikirkan ini. Bagi saya kemudian bahas lulus saya. Ini bagaimana Pak RT melihat sebenarnya apa yang melihatnya. Nah karena itu menurut saya masalahnya kita naikkan 20.000 ke siang. Rokok lebih banyak daripada itu. Ya saya tidak menyebut yang merokok, tapi kalau tersebut memang itu tujuan saya. Jadi naikkan saja. Ya, seperti kedua listrik lampu tidak menyala. Dari mana kita mengambil uang? Kalau bukan dari gas. Ya, kalau minus terus, di mana kita mengambil? Mau pinjam terus. Tidak enak pinjam, Pak. Dilarang dalam agama. Ya. Nah karena itu menurut saya, kalau Pak Ketua tadi naikkan 65, saya tetap bertahan 70 atau 75. Ya, kenapa? Persoalannya begini. Kalau misalnya kita mau naikkan seperti soalnya Pak Idan, ya kita lihat bagaimana kinerja daripada dengan sampah dan keamanan. Seharusnya kita maksimalkan supaya ada orang betul dinaik betul dia ada keamanan di luar, kebersihan di mana-mana diambil. Maka orang yang naik kehidupannya tidak merasa kesal. Bismillah, alhamdulillah. Ya, dan buat 20.000, 70.000 saya akan bagi teman-teman insya Allah jadikan sedekah dan akan menjadikan nanti lebih banyak. Wa ma'rifatu syai'in wa yuhli. Apa yang kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala yang kita percaya akan melipat gandakan dari apa yang kita berikan. Kenaikan keamanan sampah. Barangkali pada tempat ini barangkali bagian yang mempunyai bagian ini barangkali itu juga dari uang kas kita. Ya, nah kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Pak Asis kesian, saya terus terang saya ingin mengatakan boleh walau karena murah. Katakan kalau itu baik meskipun Pak RT tidak tahu barangkali. Masih kegiatan yang dilakukan. Ya, coba lihat di belakang Pak, namanya Pasis. Ya, dia beli batu setiap tahun beli batu. Batu itu mengalir dengan sedikit aliran air. Volume air Pak ya. Volume air. Semua pakai kita sini, airnya semua. Makanya lebih baik Pak dari Pak RT, rumahnya Pak. 2 di sini yang harus dipotong. Kemudian rumahnya Pak Ibu yang cantik sebelumnya. Oh, Bu Hera. Ya, sekali-kali kan dipuji orang. Ya. Rumahnya Pak Bu Hera dipotong juga, mengalir ke rumahnya Karain dengan Bu Hera. Ada lorong di sini Pak. Daripada rumahnya Pak Asis, kita semua besinya tuh kasih. Kalau untuk rumahnya pasti siapa yang bertanggung jawab? Makanya ada kas Pak, ada kas. Nilai dia wakas ini, wakas banyak kasihan dari 2018 tidak naik kasihan. Betul itu 25.000 kasihan ya. Yang di sana 100 sana kita sejak tahun berapa cuma 50.000 terus. Saya masuk di sini 50.000 terus. Para pernah saya tanya sama para waktu dia ngurus RT, masa dia
mata itu kesiannya tidak masuk air di situ. Berapa yang lalunya di situ pemerahnya itu saya bayar. Ya, saya bayar. Nah karena itu kasihan, mari kita sama-sama demi kebersamaan kita ini semuanya. Ya demi keamanan kita, mari kita jadikan masyarakat kita ini masyarakat berbantai atau orang. Jangan kita rasa tapi Pak RT ada sejarah yang mengatakan begini, kalau rumah kita bagus ini, kemudian di rumah kita masih ada orang miskin, orang kaya itu yang akan bosan. Rumah kita, masjid kita yang bagus, bertingkat-tingkat, kemudian sekeliling kita masih ada orang miskin, maka pengurus masjid masuk neraka. Inilah pentingnya Pak, namanya kesalahan manusia tidak dibutuhkan namanya kesalahan individu. Karena itu ketika dengan Allah, langsung saja. Kalau kita di sini baik semuanya, insya Allah masuk ini. Ya, uang 25.000 kasihan tambahin kasihannya. Jangan mau bilang begini. Lebih banyak uang emas barangkali kita beli. Ya, lebih banyak uang begini kita beli daripada kenaikan ini masih naik nih. Ya, itu tadi partai begitu. Tunggu. Paham kah apa? Ya. Tapi Pak RT mungkin bisa saya. Ya. Kasih mic ke belakang. Udah apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Terima kasih kepada Pak RT, Pak RW, atau Pak Ibu Komjen Rezeki. Izinkan saya Mas Diki, saya tinggal di Blok C nomor 10. Saya pertama-tama saya selalu panjatkan doa untuk kesehatan pemerintah, ketua RT, ketua RW yang mana selalu diberikan kesehatan. Karena apa? Selama pemerintah dia tidak gaji Bapak Ibu. Selama dia berkorban waktu, berkorban hal lainnya. Mungkin di sini saya sedikit untuk kasih masukan, tapi pemerintahan komunikasi itu adalah terbentuk pada 2014. Jadi mohon maaf, mungkin sedikit aja kita akan mengulangi, kita harus belajar tentang sejarah. Jadi tapi dari Pak Sabir tadi, Pak Ustaz, IPL Liga Rezeki itu 50.000 itu dimulai tahun 2016. Kebetulan yang buat SK saya, kebetulan yang mengangkat petugas keamanan itu juga saya. Selama hampir 10 tahun ini memang belum ada kenaikan. Jadi itu sebagai catatan. Yang kedua, kenapa kita harus belajar sejarah tentang histori? Dari dulu sampai sekarang adalah yang paling jadi masalah adalah tunggakan berupaya dulu. Dari dulu saya sebelum Pak RW ya, kan saya sebelum Pak RW terus sekarang. Artinya apa? Saya tadi sudah sepakat dengan Pak RT, sekarang sudah punya cluster. Jadi dipetakan mana yang sudah historinya bagus, mana yang menunggak, kita petakan. Kami harapkan dari mungkin sekitar 20 orang mungkin itu dibuatkan program. Jadi buatkan program. Jadi nanti kita bikin gelar franchise. Siapa nanti tim yang menangani dan bermasalah ini. Lainnya yang rutin, ya udah kita pindah dengan program. Sudah bagus tahu. Yang ketiga, Ada memang. mengenai kenaikan IPM. Jadi saya punya poin tersendiri. Alangkah bagusnya memang kita harus naik. Catatan seperti dari Pak yang tadi, di komplek lain itu sudah 150.000. Di sini 50.000. Biasa bukan berpikir untuk pribadi ya, tapi untuk berpikir untuk kebersamaan masyarakat negara di sini. Kita supaya naik ini, otomatis untuk pembayaran keamanan juga akan naik, sampah juga naik, dan pembelian lingkungan di komplek juga akan lebih bagus lagi untuk lampu, untuk biaya operasional, untuk biasanya juga kita kerjasama dengan Kamtipmas. Misalnya kalau ada Pak Polisi datang, minimal kita juga harus servis. Yeah. Artinya gini, sudah 10 tahun, masa kita 50.000? Alangkah bagusnya, walaupun di situ ada subsidi lah, alangkah baiknya menurut opini kita
adalah kita sama-sama untuk memajukan federasi ini. Silakan untuk dinaikkan, tidak masalah. Yang penting dan yang kami wakil ya penanganan juga keamanan. Mohon maaf yang kemarin dan selalu untuk tolong dibuatkan jadwal jamnya. Yang selama ini kita memang pikirnya cuma siang, boleh lah. Tapi minimal kalau sore itu ada di stand di situ, bikinkan jadwal jam sekian jam sekian. Itu harus punya jadwal. Yang kedua adalah pola komunikasi. Jadi seperti Pak Idan tapi seperti orang kalau tidak bayar sabar, kita lebih bagus pedagang persuasif. Jadi seperti tadi kita petakan mana yang dari beberapa orang itu tidak bayar, buatkan project. Mungkin dari situ kita ketahui histori kenapa tidak bayar. Kalau betul memang tidak mau membayar, mungkin pemerintah RW punya kebijakan khusus. Kebijakan khusus yang mungkin potongan harga atau bagaimana. Pokoknya disitulah punya apa ya kebijakan. Oke, siap Pak. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua di Kabupaten ini selalu menyuguhkan karena apa kita adalah bersama-sama sampai ke ini, tapi kita harus sepakat apapun dari keputusan pemerintah setempat kita dukung. Kalau kita mengikuti ideologi kita masing-masing, di Kabupaten ini tidak akan tertib, tidak akan. Tapi kalau kita satu komando keputusan dari pemerintah setempat kita dukung, insya Allah di Kabupaten Bekasi akan terlaksana dengan baik. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak. Ya gini, sebenarnya usul Pak Ustaz itu bagus. Jadi ada beberapa, memang kan sudah kalkulasi berapa sih kebutuhan operasional kita dalam 1 bulan. Di luar 3 ini, lampu jalan, gorong-gorong, segala macam, ditampung semua sebenarnya, cuma tidak ada kasih nih. Kita sudah mau eksekusi itu barang, tapi ya tidak lagi-lagi tidak ada kas. Artinya apa memangnya? Kalau hitungan-hitungan kita ini sekarang memang kita tidak ada kas. Nah itu yang pertama. Yang kedua, menajamkan lagi tentang kebersihan. Jadi awalnya begini, dulu kan kita rutin kerja bakti. Tiap minggu itu kerja bakti itu. Cuma kan saya melihat partisipasi warga itu saja. Lebih tidak enak juga saya suruh bapak-bapak ya, ayo ini orang kerja kasihan kan tidak enak. Nah artinya apa? Sekiranya di situ kita bisa maksimal, bisa kompak, saya kira kita bisa lepas ini kebersihan. Pertanyaannya begini, rumah kosong, kalau kita bersihkan depan rumah tak oke lah. Ya rumah kosong saya membersihkan. Yang kedua misalnya di blok A ke sana sampai ke depan, sampai bertanggung jawab. Dia di bawah pohon, rumput-rumputnya, itu kan mesti kerja bakti pakai itu. Iya, di depan rumah atas saja tidak bersih kalau saya lihat. Selama ini, ya saya perhatikan, apalagi kalau di jalan raya di depan. Itu awalnya pertimbangannya seperti itu. Tapi kalau sepakat kini hilangkan, bagus lagi ada. Iya, rantasi kompleks. Pasti rantasi kompleks. Pasti itu. Rumput pasti kita lihat kemarin tahun lalu itu. Di depannya itu rumput itu kayak masuk hutan kita. Masuk hutan Ki. Ya, kita mandi semua. Iya. Oh ya, baik Pak. Jadi begini, kalau saya begini Pak, yang bijak barangkali begini. Kalau ada sesuatu yang kurang dari layanan, jangan kita salahkan siapa-siapa. Cari apa yang salah baru kita perbaiki. Masalahnya tidak pernah ada laporan. Jadi minta tolong kalau ada apa-apa yang kurang, lapor cepat di grup. Ada di grup. Sampahku tidak diambil. Pasti tempat lanjuti Pak. Tidak bersih depan rumahku, kan bisa disampaikan. Artinya apa? Kan juga ketika tidak ada pengaduan, saya anggap ya aman-aman saja. Kan begitu. Tadi baru saya disampaikan, sampah tidak lancar. Iya. Ya. Iya.
satu untuk dibersihkan, ini tidak dibersihkan. Dan di sini depan rumah kelihatan. Dan air tempatnya dibersihkan, saya lihat memang tidak punya saksi, tidak punya memiliki sebagai depan rumah. Akhirnya saya bersihkan. Saya berdiam diri. Kebetulan yang bersangkutan lewat. Apa yang dia sampaikan? Kayak dia keras gitu, Pak. Artinya efektif. Dia memilih secara kesanggupan dia. Ini Iya. nyata. Artinya gini, saya ngomong karena saya tahu sendiri, dan itu membersihkan satu kompleks. Iya. Ya, Pak. Iya. Itu sudah dibawa UMR, Pak. Pansel saya dari mana? Tapi secara pribadi, awal-awal saya datang. Tapi yang begitu saya ngerti, siapa sendiri? Rasanya saya sama yang bersangkutan. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Tidak setuju. Saya. Iya. Artinya, memang ada urusan rumah, misalnya ada. Mesin ada di Prancis, kemudian akan menjadi dulu. Kalau tetap naik dulu. Nah, kita akan naikkan itu kan. Naikkan. Saya kembali ada beberapa pendapat sebenarnya harus dikenai. Akan ini topik masalah antara menunggak yang membayar sehingga terjadi kekurangan dana dengan fixed cost yang harus kita keluarkan yang tidak berimbang dengan income yang kurang. Kalau di PR itu kita memang minus rugi, tidak ada laba. Kalau beban itu bangkrut, kalau perusahaan bangkrut, kalau PR-nya minus. Karena ya sebetulnya pihak apa? Jalan paling populer PHK, kenapa? Ada rasa ketidakkemanusiaan di situ. Yang kedua sebenarnya kita sudah melakukan ini haknya orang. Dan Tuhan saya sempat baca di grup, meskipun saya mungkin agak sedikit malas baca di grup memang. Karena tiba-tiba di situ pembicaraan. Sempat saya baca, kasihan ini. Saya minta maaf dari PRW. Bapak gue ini tidak baik. Saya sangat berterima kasih. Ya. Tapi masalahnya ini kan masalahnya kita semua, saya semua. Pak RW Bumendu ini sampai ini kasihan saya sudah dikali-kali. Pak Firman juga timpalin, saya juga ada enak ini saya ditagi-tagi. Ya, kalau saya bilang kita sudah zolim, keringat orang sudah kering, bayar. Tapi bukan kita tidak bayar, kita tidak membayar. Tapi kalau tidak cukup karena apa? Ada tidak berbahaya. Itu. Oke. Terakhir saya menambahkan, memang secara ekonomi mungkin tidak semua kita sama. Tapi tidak bisa juga kita berkilah bahwa dengan kebijakan itu kita semua meminta privilege untuk bisa makan yang tidak bisa dibayar. Artinya begini, di BPJS itu BPJS sifatnya wajib. Ada undang-undangnya semua wajib. Sehingga orang yang tidak mampu dikasih BPJS dengan BPJS. Gitu. Validasinya apa? Minimal ada surat keterangan tidak mampu dan kekurangan. Itu yang menjadi barang validasinya. Nah, jika memang ada yang meminta privilege saya tidak sanggup bayar. Sekarang kita bayar mekanismenya bahwa bikin kita melakukan KPRT yang KPRT itu memvalidasi dan menunjukkan bahwa harus ada untuk surat. Ada yang tidak bisa bayar. Karena bukan lagi saya bilang tidak semua kita sama. Meskipun kayaknya lebih banyak bukan karena ekonominya, yang tidak membayar itu karena tidak membayar, tapi miskin karena bayar. Jadi bisa jadi seperti itu. Kalau itu seperti itu, saran saya memang harus ditagih karena karakter orang beda-beda. Ada tadi yang bilang asal jarang mengatakan saya miskin padahal bisa miskin. Betul. Ya. Ini saya bicara proses. Saya bicara kalau memang tidak mampu suruh minta nanti surat.
mungkin contoh yang bisa saja mungkin terjadi. Artinya kemungkinan terjadi misalnya ada yang tidak membayar mungkin karena tidak mampu. Tapi saya tidak bisa bilang yang tidak membayar semua tidak mampu. Artinya ada yang mampu bayar, tapi memang itu tidak membayar. Saya bilang. Jadi masalahnya ini Pak, nanti sepakati saja. Naik tidak naik saya pun juga masalah. Tapi tadi itu sudah jelaskan. Kalau kita perusahaan ini kita minus. Kalau minus ini kan, kalau beda minus itu yang paling pertama itu saya kira yang tidak apa? Supaya kurangi kos, beban lebih, jadi kurangi. Artinya suka tidak suka seperti itu kita mengeluarkan nanti. Kalau kita tidak pangkas ini pengeluaran kita, apakah karyawan yang dipotong gajinya, atau ada yang di PHK, atau yang lain harus efisien ini pengeluaran. Istri kamu tidak boleh menyala di jam kerja, ada matahari. Semua kaca dibuka, AC dibuka, itu bisa menekan kos. Tapi yang mana yang paling populer? Saran saya memang kemungkinan harus kita PHK. Sudah memang ada yang dikorbankan, karena saya mengenai efeknya di kemanusiaan kita jangan kontrol sama orang. Tapi kalau perusahaan kayak kapal, kalau ada hutang harus ditambah. Karena kalau tidak ada tambah besar, mati semua terlalu. Jadi memang harus ada yang ditambah. Dikurangi tumpuannya, tambah di kapal supaya di kapal bisa sampai tetap sama hidupnya. Kalau tidak, tidak lagi sama-sama. Bagaimana? Sama-sama mati atau? Oke Pak. Baik, makasih Pak Sis. Saya sepakati apapun. Baik, makasih banyak Pak Sis. Saya kira terlalu banyak makanya kita diskusi di Tommy intinya. Yang pertama begini, terkait dengan tadi pemetaan tadi, sebenarnya Mas Diki izin, kami sudah petakan itu, yang mana yang lancar, yang mana menunggak sedikit, kasih tahu sedikit baru membayar, dan mana tidak mau polimenton telinganya. Ada yang begitu Pak. Nah, kami juga sudah petakan sebenarnya ada beberapa warga yang kami kasih kebijakan, bayar 30.000. Ada 1, 2, 3 orang. Itu berdasarkan kondisi ekonominya. Sudah ada Pak itu, kalau itu. Komplain. Itu yang belum ada ya. Itu yang belum ada. Betul. Yang kedua begini, saya lihat rata-rata tadi Oke, baik. Jadi gini, tadi dari semua pembicaraan yang sedengar itu, kayaknya kita sepakat hilangkan kebersihan. Dari Pak Arana kasih pusing, saya juga pusing kalau begini. Oke, sepakat dulu, hilangkan kebersihan. Oke. Kalau kita hilangkan kebersihan, maka kewajiban kita tiap bulan itu adalah 5.700.000. Gajinya security 1.700.000, kemudian sampah 2,3. Nah, kalau 5,7, saya coba kalkulasi ini iuran. Tadi saya mengatakan bahwa kalau yang betul-betul full bayar, setengah mati kemana gini, termasuk security kita turunkan juga. Kapan security itu kami turunkan kalau nunggak 3 bulan. Diturunkan, mana ada di Gembo Pak. Itu masih itu ada 5 itu di Gembo, itu dia punya pagar. Nanti dia dibuka gembonya kalau dia sudah bayar. Saking kesalnya kita seperti itu. Tapi kan tidak mungkin kita yang ada anaknya, ada suaminya kita Gembo Pak. Kita kata ini. Dana kami. Nanti kita bicarakan apa sanksinya. Nah, kalau kita mengasumsikan bahwa yang membayar itu 162 full, menagih betul ini 8.100.000. Maka saldo kita sekarang itu 2,4. Dengan asumsi tadi security belum naik gajinya Pak ya? Belum. 2,4. Saya ambil rata-rata 20 saja di sini. Ya nomaden ini masih saya keluar masuk Pak. Tidak bisa diprediksi ini. Anggaplah 7.100.000. Ini rata-rata memang yang real masuk setiap bulan. Rata-rata begini ya masuk. 7 jutaan memang. Paling banyak saya lihat itu 7,5. Kalau 7 juta dengan biaya 50.000 sekarang, kita punya saldo 1.400.000 bulan. Itu Pak ya? Bisa kita pahami Pak? Sekali lagi, kalau 50.000 kita bayar, kita sudah hilangkan kebersihan dan sudah menagih lagi setengah mati, saldo kita itu 1.400.000 satu bulan. Nah, kalau tadi ada permintaan dinaikkan security 2 juta misalnya saya kasih naik di sini,
Taruhan saya 2 juta, Pak. Kemudian sampah kita naik ke 2.500.000. Saldo kita 600.000. Nah, bagaimana lampunya Pak Ustaz Sabir? Bagaimana gorong-gorong yang kita mau kerja? CCTV segala macam. Itu maki. Ini real ini Pak, real ini. Real ini Pak. Sepakati maki. Kalau kita tidak ada kenaikan, dengan naikkan gaji security 2 juta sampai 2,5 dan kita maksimalkan kerjanya, saldo kita tiap bulan 600.000. Apa yang kita bisa bikin 600.000? Ya, sekarang iya. Kebersihan. Iya. Ya. Berarti ketika surplus keuntungan cuma 600.000, dapat apa pertanyaannya ya? Itu dapat apa? Iya. Apa? Walaupun sebenarnya sangat miris. Langkah yang harus diambil adalah dinaikkan. Tunggu dulu, kami PT. Iya. Terlalu lama panjang kali lebar pembicaraan. Iya. Saya, mohon maaf ya, saya kalau tempat lain bicara, berarti sudah arang ini perintah. Tapi beda di sini, saya malu, saya warga ya. Oke, saya warga. Cuma kalau begini serius tidak panjang kali lebar. Ya. Pak RT selaku pimpinan rapat cepat mengambil keputusan pilih A atau B, baru kita voting. Ini namanya apa? Kita pilih usulan, kita langsung mau yang naik atau hilang keputusan. Itu aja A atau B. Selesai. Saya asalnya gini Pak, saya asalnya orang diktator Pak kalau di kampus. Nah, itu dulu. Itu kalau masih soal tidak pandang-pandang, cuma karena warga ini saya mau dengar usulan tak semua. Itu dulu. Nah, kalau saya mau keras ya kayak keras kalau saya Pak orangnya. Cuma tetangga ini, saya mau dengar apa bisikan tak semua supaya saya tampung semua aspirasi tak. Saya kalau mau putuskan sendiri gampang Pak. Naikkan 70.000 selesai kan. Nah itulah makanya saya ingin mendengar pendapat semua supaya enak mau mengambil kebijakan. Nah, ya. Pilihannya petani A atau B, naik atau hilang kebersihan. Itu saja pilihannya. Silakan kita voting lagi di sini. Ya kita sepakati Ya. Saya kira kita sepakati Pak dulu. Jangan langsung tidak boleh. Karena kita kan rapat ini, tidak boleh ya. Saya kan kasih gambaran semua supaya kita tahu kondisinya ini. Bahwa kalau sekarang rata-rata yang masuk 7.100.000 Pak. Ini tadi saya kurangi 20, ini kan ada masih sekolah masuk ini. Prediksi ini. Prediksi. Yang 10 lebih itu ada sekitar 17 orang itu yang ngontrak berkeluarga. Nah, kalau 7.100.000 dan kita naikkan gajinya security dan sampah, saldo kita 600.000. Nah, sekarang berapa kenaikan kita mau? Oke, 1.000 dulu Pak. Kalau 70.000, kenaikan security 2 juta per orang, sampah 2,5, kita ada saldo 3,4 tiap bulan. Iya, sepakat Maki. Iya. Iya. Satu 142 Pak yang real. Saya bicara yang real saja, yang real 142 yang real dia. Ya. Sudah masuk semua. Jadi 160 tadi itu yang sudah penunggakan semua kita tagih betul itu. Ya. Iya, makanya kita sepakati di sini. Ya. Baik Bu. Coba kita kalau 60.000 misalnya.
Kalau 60.000 kita naikkan gaji keamanan 2 juta per orang sampai 2,3 tetap, maka kita punya saldo 2,2 per bulan. 60.000. Ya. Ya. Gini Pak, jadi oke. Sepakat kami 60.000 barangkali nih. Ada masalah data ini. Tapi intinya sampai itu pasti minta kenaikan tahun depan. Kalau ada kebersihan minus Ki. Ya, jamin dulu, oke. Ya. Ya. Saya hitung-hitung di pengeluarannya berdasarkan kita laporkan itu saldo di grup itu. Kalau listrik itu kita perbaiki satu kali itu biasanya makan hampir 2 juta memang. Hampir 2 juta. Jadi menurut saya ini agak aman kayaknya ini 2,2 per bulan nih. Agak kali. Ya. Nah ini misalnya kan tadi 2, tadi masalah 1 juta. Ya. Jadi mereka dijadikan tapi buatan kami. Contoh bukan sampah, jangan cuma mengambil sampah karena sampah yang saya kemarin oh iya. Sampah itu suka jadi boleh dikembali terus nggak boleh sering-sering misalnya tampil di sampah. Oke. Soalnya potongannya di sana kadang kambing, kadang sapi yang dikambing. Oke Pak. Oke menjadi. Oke 60. Intinya begini, supaya panjang kita liar di pembahasan. Memang kalau hitungan kita tadi memang harus naik memang. Karena kalau tidak naik sudah tidak Pak. Kalau tidak naik ini 600.000 saldo tiap bulan. Nah tuntutan kita apa? Mau banjir apa segala macam. Nah kalau 60.000 per rumah ini agak aman nih, serasa ini 2 juta. Agak aman ini. Di kemana Bapak-Bapak? Tetap ada nih. Dalam mengambil keputusan itu memang jangan win-loss, harus win-win. Ya, win-win. Kan berkembang tadi ini ada pembicaraan tentang win-nya itu bagian tidak setuju ada kebersihan. Win-nya juga itu harus naik, tidak boleh statis. Bagaimana tengahnya? Saya kira dia kan ada yang nawarkan 75, ada 70, ada 60. Sudah diberi sekali sudah kalkulasi tadi oleh pemerintah kita. Saya kira tuntutannya sudah jelas. Dan kita naik, tidak boleh kita tidak naik. Saya kira cocok ini. Karena saya ketik tadi 60.000 banyak ketawa. Sudah bagus ini responnya ini. Mana Pak? Cocok ini. Baik. Oke ini. Boleh baca lah. Oh iya. Ya. Ya. Saya kira begini Bapak Ibu. Jadi intinya begini Pak. Saya imbau kepada kita semua. Kalau ada sesuatu layanan yang kurang baik disampaikan Ki. Sampaikan Ki. Ada grup itu. Kan kita karakternya sampah kita kalau kita teman berdebat nah kalah biasanya Pak. Mending kami yang ancam dia. Ya sampaikan ke kami kan ada di grup itu. Harus di grup nih. Ada grup. Kalau ada masalah sampai grup. Itu sebenarnya grup pengaduan di situ. Jadi saya kira sepakat semua Maki kenaikan 60.000
dengan catatan bahwa kebersihan kita hilangkan, security kita naikkan 2 juta, kemudian sampah kita naikkan 2,5. Oke, Mi. Solusi itu nih, dengan catatan kita buat kontrak baru. Ya. Air minum dulu ya. Coba lagi bicara. Orang yang kasih minum air masuk ke begini, prakteknya naik 60.000, maka harus dibagi sebenarnya. Biar rumah kosong, ya tidak ada sampahnya berapa, keamanannya berapa. Harus begitu. Masa orang tidak kosong, tidak ada sampahnya, berbayar sampahnya. Ya, harus ada keamanannya 40.000 atau 50.000. Oh. Itu. Kemarin saya gini kemarin. Saya jelaskan dulu sejarahnya Pak ini supaya ditahu semua. Jadi ceritanya begini. Kemarin ada ini sejarahnya. Kenapa ada 30.000 bayar kemarin tiba-tiba? Jadi sebelum kita tetapkan namanya itu, dulu kan namanya pembayaran security dan sampah. Itu kalau tidak salah sampah 20.000, keamanan 30.000. Kan begitu? Enggak, sebelum ada IPL. Nah, rapatlah kita. Karena kenapa? Ternyata ada segelintir warga 1-2 orang Pak yang bermasalah kemarin. Dia bilang begini, saya bayar 30.000 saja, dia security saja. Tidak perlu saya bayar sampah. Ternyata yang 1 orang itu diikuti oleh orang lain. Wah, repot nih Pak. 1-2 orang itu melakukan seperti itu. Saya kalau begitu saya buang sampah sendiri. Tadi Pak Ustaz Sabir saya bilang, kalau 1-2 orang yang seperti itu pemikirannya, saya juga bisa buang sampah sendiri Pak. Cuma masalahnya ada kebersamaan. Ada kebersamaan kalau begini. Makanya kemarin kita rapat di bulan 6 itu dirubah namanya jadi IPL supaya sapu rata semua. Itu kira-kira sejarahnya itu. Jadi ada 1-2 orang kemarin yang mengambil inisiatif sendiri tanpa persetujuan kami juga. Nah, bayar sendiri 30.000. Dan itu yang rupanya membuat yang lain itu ikut seperti itu. Jadi dengan kesepakatan kita malam ini bahwa IPL itu kita naikkan 60.000 semua rumah. Buat penghuni kontrak maupun yang rumah kosong. Tanpa terkecuali. Kenaikannya 60.000, kemudian keamanan kita naikkan jadi 2 juta. Nanti akan bicarakan dengan Pak RW. Kemudian sampai 2,5. Setuju Pak Din? Dari Mi? Setuju. Oke. Dari Din? Ya. Nanti jatuh teknis ya Pak. Teknis itu. Ya, nanti kita bicarakan lagi. Jadi saya harap ke semua kalau ada keluhan Pak, sampaikan di grup atau telepon Pak RW atau saya. Ada di nomor tadi semua di grup itu. Jadi insya Allah kami berdua ini bertiga ini ikhlas lah untuk kita semua. Sekira itu ada lagi yang perlu dari jam 11 kayaknya. Saya kira demikian hasil kesepakatan kita malam ini. Jadi insya Allah mulai tahun 2025 IPL kita akan naik menjadi 60.000 per rumah. Kebersihan dihapus, kan sudah tadi kesepakatan kebersihan dihapus sementara. Kecuali kalau sudah saja kita bicarakan lagi, nanti bicarakan lagi itulah. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran kita semua. Nanti insya Allah kami akan buat bentuk selembaran untuk diedarkan di grup maupun di rumah-rumah warga barangkali dan kemudian dicetak kartunya. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata 60.000. Lama sekali dibahas. Kayaknya bagus foto bersama barangkali nih. Supaya dokumentasi lah. Ayo, mau kita ibu-ibu ayo. Kita foto-foto dulu. Foto-foto dulu. Ada bukti. Mas ini. Ayo, Pak. Yang warga baru juga supaya. Sini. Foto-foto dulu ya. Ayo.
apa? Sudah lancar.